So, jadi aku itu sebelum ke kelas legislatif ya, aku tuh dikasih job sama ketua pelaksana, yaitu menjadi koordinator humas. Sebelumnya di acara-acara setbat, aku tuh selalu dikasih tugas yang gampang gitu loh, kayak misalnya bagian perkap. Pernah sih jadi tim acara, tapi yang kerja itu kayak kakak-kakakku aja gitu loh, kayak kating-katingnya aja. Yang kerja itu cuman orang-orang angkatan 22 21 gitu. Nah, aku itu cuman ya udah ngikutin alurnya aja, terus kalau di grup itu harus muncul terus gitu. Nah, terus kemarin pas acara legislatif, aku menjadi koordinator humas. Yang mana itu benar-benar first time bagiku, kayak hah, langsung jadi koordinator. Jadi koordinatornya langsung, dan itu pertama kali aku menjadi humas. Oke, jadi eh, pokoknya menurutku yang paling berkesan itu pas aku menyebis. Aku itu mepet, gimana ya, Hamin 5 hari aku tuh baru tahu, oh gini gini, sempat ada kesalahan tanggal, di itu tuh kesalahan fatal banget. Itu kesalahan fatal yang dilakukan olehku guys. Jadi pertama itu tanggal 27 kan, tapi ternyata di suratnya itu tanggal 25, dan aku itu sebagai humas tidak membaca suratnya. Nah, di situ kayak wah, itu kesalahan fatal yang pertama kali aku buat. Kayak pertama kali jadi humas langsung jadi koordinatornya, dan aku langsung melakukan kesalahan fatal, yaitu tanggalnya salah. Aku bilang ke orang-orang kalau tanggal 27, tapi ternyata tanggal 25. Jadi gini, awalnya sekretaris itu bilang kalau di grup itu tanggal 27. Nah, makanya aku tuh menyebar luaskan hoax ini, kayak menyebar luaskan kalau ini ya tanggal 27. Tapi ternyata dia pas bikin di surat itu, dan dia itu sempat diskusi juga sama salah satu anak acara kalau tanggal 25. Nah, acaranya salah satu anak acara ini itu memutuskan tanggal 25 gitu. Terus itu dia tuh ganti di surat. Tapi ya udah, tapi aku tuh nggak baca suratnya ya. Itu adalah ketololan pertama yang aku lakukan. Aku nggak baca surat, padahal aku adalah humas, padahal itu adalah jobku. Astagfirullahalazim. Ya udah, di situ akhirnya aku di situ udah kayak kondisinya gemeteran pertama kali jadi humas. Terus habis itu wah, kerjaan yang aku lakukan itu gak becus. Di situ aku langsung telepon abiku. Seperti yang kalian tahu ya, aku bikin story status aku lagi dikasih nasihat sama abiku. Nah, itu tuh nasihat yang aku dapatkan dari abiku ketika aku ada masalah dari tim kemasan. Aku merasa sudah melakukan yang terbaik, ternyata bukan yang terbaik. Aku nggak melakukan hal yang terbaik, ternyata malah terburuk. Di situ tuh ketakutan itu banyak. Pertama aku tuh takut dipandang kayak dikasih kerjaan gak becus bla bla bla. Di situ tuh aku takut banget sama pandangan orang. Terus ya udah, aku dikasih nasihat itu sama abiku, kayak ya udah kalau kamu melakukan kesalahan ya udah minta maaf. Terus ya, terus gimana bi kalau orang-orang menganggap aku buruk gitu? Gak apa-apa orang-orang menganggap kamu buruk asalkan Allah tidak. Terus di situ I just trust Allah. Aku pertama itu udah banyak hal negatif yang kayak ya gimana ini, ternyata tanggal 25 mana belum pesen bis pas itu. Terus habis itu aku udah kayak yang ya trust Allah, trust Allah, trust Allah, kayak pokoknya apa-apa libatin Allah, apa-apa libatin Allah gitu. Terus habis itu aku dikasih sama Mas Rasul as wakil of SEMA, itu dia ngasih prosedur pinjaman bas. Terus habis itu aku lihat prosedurnya, ternyata kamu tahu kita itu harus mengirimkan surat buat pinjaman bus itu 2 minggu atau maksimal itu seminggu sebelum pemakaian bus. Dan di situ tuh posisinya kurang 4 hari lagi, 4 hari sampai ya 5 sampai 4 hari lagi, dan kita itu belum bikin surat. Aku juga baru pertama tahu kalau ternyata itu harusnya 2 minggu, tapi posisinya itu aku 5 hari, 5 sampai 4 hari, aku lupa ya, pokoknya itu gak sampai seminggu. Di situ aku udah overthinking banget, mana dari acara, dari kakak-kakak, ya pokoknya dari acara itu menyarankan pokoknya harus pakai bus, soalnya itu buat formalitasnya kayak gimana gitu loh. Kayak kalau pakai sepeda motor kan kayak orang demo, bayangin kamu ke DPRD 40 orang pakai sepeda motor semua, itu kan feelnya kayak demo. Kayak ya udahlah, terus Allah aja lah, pokoknya kita sudah mengusahakan yang terbaik, sisanya tawakal. Di situ ya udah, aku langsung minta surat sama sekretaris, aku bilang sehari jadi, pokoknya malam ini harus jadi biar besok bisa dikirimin. Aku bilang malam atau enggak minimal besok pagi sebelum jam 10, soalnya jam 10 aku mau ngirimin ke rektorat, ke BAU. Di situ sebenarnya aku sudah sangat-sangat hopeless, tapi aku udah kayak yang pokoknya aku harus tetap menghubungi, tetap tak hubungin walaupun itu kurang, harusnya 2 minggu, seminggu tetap tak hubungin. Aku udah kayak yang wis, ini udah kesalahanmu, udah pokoknya tinggal melakukan terbaik gitu loh. Udah, kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain melakukan yang terbaik sama tawakal. Terus ya udah, aku di situ tuh aku yang awalnya takut banget buat menyuruh-nyuruh cutting. Jadi kan aku koordinator humas dan di timku itu ada anak angkatan 21, terus sisanya anak 23. Di situ yang awalnya aku kayak maksud aku nyuruh-nyuruh cutting gitu. Aku gak peduli urat maluku, aku gak peduli pandangan sang cutting seperti apa. Di situ aku langsung membagi tugasnya, dan ya udah tak bagi tugasnya, entah itu berat entah itu mudah, tak bagi semua.
sempat ada yang cuttingku ini tuh nggak setuju sama pembagianku, soalnya dia merasa pembagianku kurang adil. Kenapa kurang adil? Soalnya aku membebankan pada salah satu temanku, boleh nggak sih sebut namanya Nabil? Ya Nabil itu dia tak bebankan banyak banget tugas gitu. Dia harus menghubungi siapa aja itu tak bebankan supaya ke Nabil. Kenapa aku demikian? Ya pokoknya cuttingku tuh sempat protes kayak bilang gini, ini loh Nabil kebanyakan, kamu ngapain Mutiara gitu. Ya aku itu udah kayak hectic banget kan di situ. Aku ngerasa aku udah kerja paling keras ya, soalnya aku koordinator humas selama ini tuh. Humas juga yang warawir itu aku terus, sampai yang ngambil tanda terima nanya itu juga aku. Jadi aku sempet ke DPRD Prof sendirian. Makanya di situ pas aku bagi tugasnya aku udah bener-bener membebankan kepada teman-temanku. Tapi aku juga punya tugas, yaitu mengirim suratnya langsung ke rektorat. Dan itu aku ngirim tugasnya ngirimnya sendirian aja gitu loh. Menurutku itu juga tugas yang lumayan berat ya, soalnya bener-bener harus memastikan bus. Jadi aku kayak mengusahakan semua kemampuanku, aku mengusahakan semua kepercayaan diriku buat ke rektorat, buat ngechat orang BAU. Dan menurutku itu kerjaan yang lumayan berat ya. Maka dari itu aku nggak membebankan diriku lagi buat menghubungi orang-orang kayak Ormawa BSO, terus habis itu Kaprodi dekan, itu udah tak serahkan semuanya ke mereka. Ya jadi itu tak jelasin semua, aku bilang nanti aku yang mengirim, aku yang ngurusin busnya itu, aku semua yang ngirim, kalian nggak usah mikirin. Jadi ya udah, kalian terima apapun yang aku bebankan ke kalian, kerjaan apapun yang aku bebankan ke kalian. Keajaibannya di mana sih pas aku kayak udah hopeless banget kan, terus apakah akan direspon chatku gitu. Aku udah kayak aku memikirkan kemungkinan terburuknya, tapi sebisa mungkin aku tuh positive thinking gitu. Yaudah akhirnya aku chat si yang bus ini tuh, namanya Mas Anam sama Mas Budi. Jadi Mas Anam itu aku dapat nomornya dari Bang Asnawi. Alhamdulillah ya, aku punya relasi. Aku dapat ya, jadi aku kenal sama pelatih aku, dan pelatih aku ini tuh dia punya kenalan orang rumah tangga Unisula. Terus itu ya udah aku chat Mas Anam. Jadi Mas Anam itu as rumah tangga Unisula. Terus aku ngechat sebaik-baik mungkin. Aku pokoknya ngechatnya tuh kayak bener-bener kelihatan nggak kelihatan hopeless, tapi aku kayak penuh harap sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian tau gak, ternyata kemungkinan buruk yang udah aku pikirin dari awal sebelum aku ngechat Mas Anam ini yang bagian rumah tangga, nggak ada yang terjadi, nggak ada, dan semua itu baik, masya Allah. Di situ aku keinget ayat, nggak sih, sekarang aku keinget ayat yang intinya, yang menurutmu buruk itu belum tentu buruk, yang menurutmu baik itu belum tentu baik. Menurutmu itu buruk, tapi menurut Allah itu baik. Menurutmu itu baik, tapi menurut Allah itu buruk. Sama kayak itu. Kayak aku sudah berekspektasi yang buruk-buruk, tapi ternyata Allah malah kasih kebaikan-kebaikan yang tak terduga. Pokoknya intinya proses peminjaman bus itu benar-benar lancar. Padahal aku gak sesuai prosedurnya, tapi alhamdulillah banget. Itu semua itu menurutku suatu miracle, suatu keajaiban. Soalnya itu bisa gimana ya, itu bisa melawan prosedur yang dibuat manusia. Enggak, itu suatu keajaiban sih. Maksudku kayak prosedur manusia itu seperti apa, namun prosedur Allah berkata lain, kehendak Allah berkata lain. Di situ benar-benar Mas Anam itu responnya tuh baik banget, nggak sesuai dengan kemungkinan buruk yang pikirin. Mas Anam benar-benar baik responnya. Terus itu kayak diarahin, ya nanti kamu bikin suratnya begini, terus habis itu kirim langsung ke BAU gitu. Sebelum aku ke BAU, aku tanya dulu tempatnya sama Mas Saputra Bagus. Jadi terima kasih juga buat Mas Saputra Bagus, masya Allah, barakallah. Nah di situ aku ke BAU kan, terus aku bertemu dengan Pak Budi. Terus tak kasih kan suratnya, Pak Budi ini buat Mas Anam, kayak aku menitipkan ke Pak Budi. Terus habis itu Pak Budi tuh baca suratnya, dan dia bilang apa, oh tanggal 25. Dalam hati aku udah kayak, pasti beliau bilang, kok kamu kirimnya telat gitu. Padahal kan prosedurnya, aku baca prosedurnya gak gitu. Tak kira Pak Budi bakal bilang kayak gitu, ternyata enggak guys. Pak Budi malah bilang, oh tanggal 25 masih lama. Di situ bener-bener unexpected reaction from him. Bener-bener kayak, dia bilang kayak gitu, dia bilang itu lama, padahal itu kurang. Dia berapa? 4 hari guys. Itu aku ngirim di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Alhamdulillah. Tapi aku dikasih suatu masukan overthinking ya, yang bikin aku overthinking dari abiku bilang kayak gini, mungkin Pak Budi salah baca tanggalnya. Tapi enggak. Habis itu aku follow up lagi kan, ternyata enggak, ternyata emang menurut mereka masih lama. Terus ngapain mereka bikin prosedur 2-1 minggu, ya itu buat jaga-jaga mungkin ya. Cuman alhamdulillah di situ aku langsung kayak, oh baik banget. You have to trust with your God. He's the only one who will give you a good condition, a good destiny, and a good solution when you have problem. Ya udah, itu sih menurutku. Dan hal yang paling mengharukan itu pas aku di bus kan, habis itu pas waktunya transaksi akhir, dia sempat kita itu DP, terus habis itu sisanya itu kita kasih pas hari H.
semua mahasiswa semuanya tuh udah pada turun ke bus. Terus habis itu di situ posisinya aku sama anak acara itu yang ngasih duitnya. Pas aku ngasih duitnya, bapaknya bilang kayak gini, saya suka loh mbak sama doamu gitu, kayak doamu itu membahagiakan. Bapak bosnya bilang kayak gitu soalnya emang pas ngechat aku bilang kayak makasih pak gitu, semoga urusan bapak dimudahkan, semoga Allah beri kelancaran buat bapak dan keluarga, kelancaran rezeki, aku bilang kayak gitu, aku ngechat kayak gitu. Dan di situ pertama kalinya I see the real reaction of the person who, orang yang aku kirimin, aku doakan doa baik. Di situ aku ngerasa kayak masya Allah, masya Allah, masya Allah gitu guys. So the advantage of my little story is you have to trust Allah gitu. Aku di situ benar-benar hopeless ya, itu sampai yang kayak menangis kayak ya Allah minta bus, ya Allah minta bus. Aku bener-bener kayak gitu real. Allah yang ngasih kondisi ke kita, Allah yang menentukan takdir, Allah yang menentukan semua itu terjadi gitu. Jadi ya udah minta ke siapa? Allah guys. Soalnya bus, prosedur bus, manusia itu semua milik Allah. Jadi kita mintanya ke Tuhan, langsung ke Allah. Itu aku benar-benar kayak langsung meminta kepada zat yang memberikan kunci izin untuk busnya. Okay, I think that's